Halo teman-teman, sekarang teman-teman sedang nontonin channel Ilmu Buku. Jadi kita akan menguak insight atau ilmu dari buku yang kita baca, atau yang saya akan review ya. Jadi kali ini saya akan mereview buku Angkatan Baru yang ditulis oleh karangan Buya Hamka ya, diterbitkan oleh Gema Insani. Nah, buku Angkatan Baru ini ditulis oleh Buya Hamka dengan kisah berlatar di Sumatera ya, di Sumatera dengan ciri-ciri khas adat Sumatera. Nah, jadi saya ketika membaca buku Buya Hamka itu memang terkadang ada hal-hal baru karena beda adat. Nah, itu teman-teman, di buku Angkatan Baru ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang dia lulus sekolah agama sampai lulus. Nah, itu kemudian kembali ke kampungnya. Nah, jadi ketika masa dulu, apalagi ketika zaman-zaman Buya Hamka itu masih hidup tahun 90-an, itu bersekolah merupakan suatu hal yang prestis khususnya bagi perempuan. Nah, maka dari itu Syamsiar, tokohnya namanya Syamsiar ini. Nah, tokoh utama Syamsiar seorang perempuan, kemudian dia bersekolah sampai tinggi karena orang kaya dan sampai lulus. Akhirnya ketika dia pulang itu merasa jumawa, kemudian merasa bahwa orang di kampungnya itu pandangannya kolot. Nah, seperti itu Syamsiar. Nah, kemudian Syamsiar ini memang anak orang kaya dan dia sifatnya sangat manja, apalagi setelah dia pulang lulus dari sekolah itu dia merasa dirinya luar biasa, seorang yang akan dihormati. Nah, dia enggan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mencuci, membersihkan rumah, memasak. Itu hal-hal yang biar orang lain saja gitu. Jadi dia enggan untuk melakukan hal itu. Nah, selain itu ia juga memiliki pandangan khas tentang cinta ala barat. Jadi Syamsiar ini, teman-teman sekalian, di buku ini diceritakan bahwa selama di pondok sebenarnya Syamsiar itu dikisahkan bahwa dia seorang perempuan yang cukup berani untuk bergaul dengan lelaki. Nah, cukup berani. Nah, dan Syamsiar ini mempunyai habit atau kebiasaan membaca novel. Dan novelnya itu yang bergenre cinta. Nah, di sini juga diceritain bahwa novel genre cinta, apalagi yang terbitan Tiongkok atau orang-orang Tiongkok yang menulis itu tata bahasanya cukup vulgar, atau mungkin Buya Hamka mengatakan agak tidak pantas, itu khususnya untuk anak-anak sekolah. Nah, itulah tokoh utama kita Syamsiar punya sifat seperti itu. Nah, diceritakan juga bahwa Syamsiar ini karena memang sekolah lulusan agama, ingin mengajar dan lain sebagainya. Nah, yang bayarnya cukup besar, ingin seperti itu. Namun suatu saat ada ternyata yang menawari, tapi sekolahnya di luar daerah. Akhirnya ditentang oleh keluarganya. Nah, si Syamsiar ini, teman-teman, itu karena memang dia semenjak di rumah tidak pernah keluar rumah, karena memang dia kayak anti terhadap kehidupan kampung. Isinya di dalam rumah aja, baca novel, kemudian hampir tidak pernah menyentuh buku-buku agama fikih, hampir tidak pernah. Namun dia tetap membaca novel yang berbahasa Arab, namun tetap memang bergenre cinta. Nah, seperti itu. Nah, pada suatu saat, karena ternyata Syamsiar itu hampir setahun di rumah itu menganggur, tidak berbuat apa-apa. Akhirnya keluarganya berinisiatif untuk mencarikan jodoh. Nah, namun ternyata si Syamsiar ini punya pandangan bahwa berpandangan bahwa dia tidak pertama harus menikah dengan orang yang sepemikiran,
kemudian menikah dengan tidak mau dipoligami, itu adalah suatu hal yang wajar sebenarnya, suatu hal yang wajar, sepemikiran dan tidak mau dipoligami. Nah, tapi dia mengatakan juga, aku ingin nikahnya sama orang-orang yang ketua partai, ketua pergerakan. Tapi ternyata ya rata-rata orang ketua partai, ketua pergerakan ya punya istri lebih dari satu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya di sini diceritakan di bab selanjutnya bahwa ada tokoh lagi, yaitu tokoh ini bernama Hasan. Berbeda dengan Samsiar yang kemudian dia dari keluarga kaya dan sampai lulus sekolah, Hasan ini dia tidak sampai lulus sekolah agama karena keterbatasan biaya, kemudian mencari peruntungan untuk mengajar. Karena ilmunya memang sudah cukup, dia ingin mengajar dan ingin mendapatkan gaji yang besar. Nah, kemudian mencoba peruntungannya untuk merantau mengajar di tempat orang. Nah, namun tidak sesuai ekspektasi karena gajinya cukup rendah. Nah, kemudian akhirnya dia bertekad pulang ke kampung sajalah. Nah, dia pulang ke kampung dan akhirnya mengajarkan agama kepada anak-anak kampung itu. Nah, membuat pondok kecil-kecilan gitu. Dan lambat laun ternyata usahanya berhasil. Dalam artian pondoknya, santrinya semakin bertambah dan dia juga ingin memajukan pondoknya itu lebih maju lagi. Nah, selain itu juga akhirnya Hasan ini dikenal sebagai orang yang pandai berpidato. Nah, pada suatu saat ternyata saya kurang tahu ya, di adat Minangkabau di sini itu seperti ada rapat adat. Nah, dan rapat adat itu nanti juga ada ceramah-ceramah agama. Nah, Hasan itu diberi kesempatan untuk memberikan atau diundang untuk memberikan ceramah. Nah, itu kampungnya Hasan dan kampungnya Samsiar itu berbeda. Nah, berbeda kampung. Nah, jadi rapat itu terdiri dari beberapa kampung menjadi satu untuk seperti upacara gitu. Nah, ternyata Samsiar ini itu menaruh hati kepada Hasan. Begitupun juga Hasan juga menaruh hati kepada Samsiar. Nah, dan ternyata kedua keluarga ini akhirnya mulai mungkin membangun komunikasi dan akhirnya mereka bertunangan dan menikah. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, nah ini Hasan, kita tahu bahwa Samsiar adalah perempuan yang tadi memiliki sifat jumawa, kemudian dia menganggap orang lain itu kolot, kemudian dia anak yang manja dan memiliki pemikiran bahwa cinta dia mulai karena sering membaca romance. Nah, dia berprinsip bahwa cinta menurut Samsiar ialah bebas dari ikatan adat, bebas dari ikatan basa-basi kampung yang kolot. Nah, itu Samsiar. Sedangkan Hasan dia seorang pemuda yang kemudian tidak terlahir dari keluarga yang kaya, berjuang untuk kehidupannya, kemudian dan mempunyai pengabdian untuk mengajarkan agama yang telah ia dapat kepada orang. Nah, itu hal yang berbeda. Sehingga ketika pernikahan itu terjalin, teman-teman sekalian, si Hasan dan Samsiar otomatis bulan pertama, kedua berjumbu, merayu satu sama lain. Namun setelah beberapa bulan terjalin, Hasan ini mulai bosan. Dia mulai berpikir, apakah pernikahan itu isinya hanya berjumbu, merayu, dan tidur bersama? Hasan muncul bukan keraguan, namun keresahan, dan dia juga memiliki sedikit rasa jengkel karena Samsiar itu sering mengganggunya bekerja ketika dia mungkin mengerjakan suatu hal yang berhubungan dengan sekolahnya atau pondoknya tadi.
ketika mungkin ingin mengoreksi hasil pekerjaan murid-muridnya, santri-santrinya, Samsiar mengganggu, merayu. Nah, akhirnya Hasan suatu ketika itu protes kepada Samsiar, apakah seperti ini dan lain sebagainya. Tuh, karena Samsiar memang anak manja dan anak orang kaya, sedangkan Hasan ingin mempunyai keluarga yang utuh. Dan Hasan itu mengatakan bahwa meskipun kita tinggal di sangkar emas, tetap kita akan tinggal di sangkar gitu. Meskipun itu terbuat dari emas, namanya tetap sangkar gitu, terkungkung di dalamnya. Nah, juga Hasan mengatakan bahwa dia itu sebenarnya butuh teman hidup, tidak hanya teman tidur. Akhirnya Hasan kemudian pergi dan ingin berfokus kepada pondok. Dan saya belum cerita bahwa ini mereka berdua tinggal di tempatnya Samsiar. Jadi Hasan tinggal di rumah mertuanya. Mungkin besar, karena memang semua cuci baju, makan dan lain sebagainya itu dihidangkan oleh keluarganya Samsiar. Jadi Hasan itu ibaratnya tinggal sebagai sosok raja gitu. Ya, tapi Hasan tidak nyaman dengan hal seperti itu. Nah, maka kemudian akhirnya Hasan itu kembali fokus kepada pondoknya lagi, karena banyak akhirnya santrinya itu meninggalkan pondok karena dianggap bahwa Hasan sejak menikah itu tidak mengurusi pondok lagi. Tidak mengurusi pondok, dia sibuk dengan istrinya. Nah karena desas-desus tersebut, Hasan terlalu sibuk dengan istrinya, maka santrinya banyak yang pergi dan orang-orang mulai tidak respect, bahasanya seperti itu, kepada Hasan. Nah, akhirnya dengan kepergian Hasan, Samsiar mulai dia berasumsi pribadi bahwa Hasan sudah tidak mencintainya. Gitu. Hasan sudah tidak sayang kepadanya lagi, karena bagi Samsiar cinta itu bebas dari ikatan adat dan basa-basi kampung yang kolot. Kemudian cinta itu ya cinta, ya senang. Cinta itu isinya senang gitu. Ya karena mungkin Samsiar tidak pernah merasakan sulitnya hidup tuh, karena dia dari keluarga kaya, dimanja, tidak pernah mencuci, mengepel dan lain sebagainya, tidak pernah merasakan kesusahan gitu. Makanya dia cinta itu bebas, yang penting kita senang, habis itu kita saling peluk, saling cium dan lain sebagainya itu. Sedangkan Hasan tidak berpikir seperti itu tuh. Nah, oleh karena Samsiar berasumsi bahwa Hasan tidak mencintainya lagi, maka suatu ketika Samsiar melihat sebuah surat kabar. Nah, ketika dulu surat kabar dan di situ ada laman puisi. Nah, ternyata di surat kabar itu ada satu kolom puisi, teman-teman sekalian, itu ditulis oleh Samsudin. Samsudin itu adalah kawan lama Samsiar di sekolah agama yang suka sama Samsiar. Dia mencintai Samsiar, tapi Samsiar mempermainkan. Nah, karena Samsiar tadi merasa ditinggalkan oleh suaminya, Samsiar mencoba kemudian untuk mengirim surat kepada Samsudin. Akhirnya saling berkirim surat. Akhirnya Samsiar mengirim surat, dibalas oleh Samsudin, yang mana balasannya itu adalah mengajak untuk menikah. Karena Samsiar juga tidak mengatakan bahwa dia sudah punya suami. Nah, gitu. Nah, suatu ketika, teman ilmu baca sekalian, suatu ketika Hasan pulang ke rumah. Kemudian ketika itu Samsiar sedang keluar. Nah, kemudian Hasan mengecek di kamar dan kamarnya berantakan, dan seketika dia tiba-tiba melihat ada lemari kecil di pojok itu terkunci.
Nah, Samsiar mencari kuncinya, kemudian ternyata ketemu di bawah bantal, ternyata dibuka, isinya surat kepada Samsudin. Nah, maka dari itu kemudian Hasan panas dingin, otomatis ya. Sebagai seorang suami mengetahui istrinya mempunyai perangai seperti itu atau sifat seperti itu, otomatis panas dingin. Kemudian dan dia tidak bisa menahan emosi, tapi dia tetap tahan itu. Akhirnya dia pergi ke kampungnya, ke rumahnya. Namun dia tidak langsung menceritakan tentang hal tersebut kepada orang tuanya. Tapi akhirnya Hasan sering pulang ke rumah karena memang dari kemarin dia sibuk dengan urusan sekolahnya, ingin memajukan sekolahnya, sedangkan Samsiar tidak mendukung itu. Nah, tapi karena ada kejadian ini, Hasan sering pulang ke rumah. Dan Samsiar di situ juga kaget, kok sering pulang ke rumah ya, gitu. Nah, tapi pada akhirnya karena Hasan adalah seorang kepala keluarga dan melihat istrinya berperangai seperti itu, dia akhirnya menceritakan kepada keluarganya. Dan keluarganya kemudian bersikeras untuk sudah cerai saja. Nah, teman-teman, saya kurang tahu ya, tapi di adat Minangkabau juga dari bukunya Buya Hamka yang lain itu diceritakan bahwa di sana itu sering ada kejadian sepasang suami istri itu diceraikan oleh keluarganya. Jadi yang menceraikan itu keluarganya, bukan aku menceraikan kamu, enggak, tapi keluarga yang menceraikan. Nah, kemudian akhirnya diceraikanlah Samsiar oleh keluarga Hasan, dan Samsiar akhirnya kembali menyurati Samsudin meminta maaf bahwa aku tidak ngomong, tidak jujur kalau ternyata aku sudah bersuami dan lain sebagainya. Kemudian apa balasan Samsudin? Balasan Samsudin, ternyata Hasan itu kenal dengan Samsudin. Dan Hasan setelah menemukan suratnya Samsiar, Hasan itu menyurati Samsudin bahwa ternyata mereka adalah teman ketika di perantauan. Hasan menyurati Samsudin bahwa sebenarnya Samsiar itu sudah punya suami. Kemudian salam terakhirnya itu adalah suami Samsiar, bukan Hasan namanya, tapi suami Samsiar. Itu akhirnya Samsudin di akhir suratnya mengatakan, aku tetap ingin menjalin atau menjaga tali persaudaraan. Jadi Samsiar akhirnya bercerai dengan Hasan dan ia juga tidak mendapatkan cinta dari Samsudin. Akhirnya dia menjanda dan tidak kunjung punya pasangan lagi. Nah, kemudian selanjutnya di akhir masa jandanya, akhirnya dia dipaksa oleh keluarganya untuk menikah, dan akhirnya menikahlah Samsiar janda tadi dengan seorang laki-laki yang umurnya sama dengan bapaknya. Nah, itu umurnya sama dengan bapaknya. Dan itulah teman-teman cerpen yang berjudul Angkatan Baru. Angkatan Baru ini sebenarnya artinya generasi baru, teman-teman. Generasi baru yang bahasanya ingin melepaskan diri dari adat-adat yang lampau, itu sebenarnya Angkatan Baru. Tapi ternyata Angkatan Baru ini belum mampu untuk melepaskan diri dari adat-adat tersebut. Memang adat-adat Minang itu dalam novel Buya Hamka yang lain itu sangat mengekang dan memang sangat kolot itu di bukunya Buya Hamka ya itu. Tapi si Samsiar ini dia seakan-akan ingin melepaskan itu seketika. Menurut saya terlalu arogan Samsiar ini, si Samsiar itu. Dan ternyata di akhir buku ini ternyata Buya Hamka ini diceritakan pernah diundang
makan oleh Samsiar, sehingga mungkin cerpen ini cerpen asli atau based on true story, bisa dibilang gitu ya, based on true story cerpen ini itu. Jadi kita sebagai pembelajar sampai mati tidak boleh sombong dengan mungkin hasil belajar kita gitu, tapi ya kita harus menerapkannya, dan tentu tidak serta merta kemudian langsung kita terabas semuanya teman-teman sekalian. Nah di sini ini tidak saya bahas semua ya, mungkin teman-teman bisa beli bukunya, buku Hamka angkatan baru. Yang penting bukunya Buya Hamka semua itu bagus, karena Buya Hamka sendiri penulisnya pintar dan seorang ulama. Nah di sini teman-teman ada kutipan yang bagus dari suratnya si Samsudin kepada Hasan ketika Hasan sudah bercerai dengan Samsiar. Hasan mengatakan bahwa Samsudin mengatakan bahwa jangan salahkan Samsiar, karena mungkin dia mungkin hilaf atau belum bisa menggunakan ilmunya, belum merasuk ke dadanya mungkin. Nah, di sini Samsudin mengatakan iya. Jadi Hasan ini pernah menyalahkan sekolah Samsiar. Jadi Samsiar ini sekolah agama tapi kok seperti ini sih, gitu, kok tingkah lakunya seperti itu, apa yang diajarkan. Nah di sini ada perkataannya, guru-gurunya sekali-kali jangan disalahkan. Tidak ada guru yang mendidik anak muridnya kepada kejahatan. Niat mereka semua baik dan suci. Cuma kadang-kadang guru itu amat pandai membaca kitab, tetapi tidak pandai membaca masyarakat. Menurut saya kata-kata yang cukup bagus, karena terkadang kalau kita hanya berpaku kepada kitab saja tanpa kemudian terjun ke masyarakat, kita tidak bisa melihat realitasnya. Memang yang ada di buku itu merupakan sesuatu yang ideal, namun untuk mewujudkan idealitas di masyarakat itu membutuhkan sebuah perencanaan dan usaha yang luar biasa. Itu teman-teman, mungkin cukup lama ini review pertama saya ya, novel Buya Hamka berjudul Angkatan Baru. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.